warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel KKMP Komunitas Kajian Ilmu Manajemen Pendidikan. Kembali lagi dengan saya Wahdinia Nurrohma dari Manajemen Pendidikan 2018B. Nah, pada video kali ini saya akan membahas seputar motivasi dalam organisasi, yang dimana video ini dibuat untuk memenuhi tugas pengayaan literasi mata kuliah Manajemen Keuangan yang diampu oleh Bapak Mriel Muhammad. Yuk disimak videonya. Motivasi dalam organisasi. Yang pertama adalah konsep motivasi. Motivasi adalah keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai suatu tujuan. Nah, motivasi yang ada pada seseorang akan mewujudkan suatu perilaku yang diarahkan pada tujuan yang kemudian tercapainya suatu sasaran, yaitu kepuasan. Motivasi juga diartikan sebagai suatu kekuatan yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu agar memperoleh hasil atau tujuan yang diharapkan. Nah, motivasi sangat diperlukan dalam suatu organisasi karena berhubungan dengan usaha, memberikan dorongan pada para karyawannya untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, selanjutnya terdapat dua macam jenis motivasi. Yang pertama adalah motivasi internal. Nah, motivasi internal merupakan suatu kebutuhan dan keinginan yang ada dalam diri seseorang yang kemudian akan menimbulkan motivasi internalnya atau motivasi yang muncul dari dalam diri seseorang tersebut. Kemudian yang kedua adalah motivasi eksternal. Nah, motivasi eksternal ini merupakan kekuatan-kekuatan yang ada dalam individu yang dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal. Faktor eksternal tersebut dapat berupa seperti suasana kerja, kondisi kerja, kebijakan perusahaan, penghargaan, kenaikan pangkat, dan kenaikan gaji. Selanjutnya terdapat beberapa teori motivasi, yaitu meliputi teori kebutuhan, teori penguatan, teori keadilan, dan teori penetapan sasaran. Yang pertama adalah teori kebutuhan. Nah, pada teori ini memfokuskan pada apa yang menjadi kebutuhan orang agar hidupnya dapat tercukupi. Nah, menurut teori kebutuhan ini, seseorang mempunyai motivasi jika dia belum mencapai tingkat kepuasan tertentu dalam hidupnya. Nah, menurut Maslow, terdapat 5 macam kebutuhan. Kebutuhan yang paling mendasar adalah kebutuhan fisiologis, kemudian meningkat pada kebutuhan keamanan, sosial, harga diri, dan kebutuhan tertinggi sebagai kebutuhan aktualisasi diri yang membuat manusia termotivasi untuk memenuhinya secara tahap demi tahap. Kedua adalah teori keadilan. Nah, teori keadilan merupakan teori motivasi kerja yang berdasarkan pada asumsi bahwa faktor utama dalam motivasi pekerjaan adalah motivasi individu atas keadilan dari penghargaan yang diterima. Nah, menurut teori ini, keadilan di sini ditunjukkan oleh perbandingan yang memadai antara input pekerjaan individu, misalnya seperti keterampilan, dengan imbalan atas input tersebut seperti gaji atau promosi. Ketiga adalah teori penguatan. Nah, teori penguatan ini menegaskan bahwa tingkah laku dengan konsekuensi positif cenderung akan diulang, sedangkan tingkah laku yang berkonsekuensi negatif cenderung tidak diulang. Nah, tindakan seseorang di masa yang akan datang sangat terpengaruhi oleh tindakan seseorang di masa lalu. Nah, kemudian teori penguatan ini dapat dipakai oleh manajer untuk mengubah tingkah laku bawahannya. Nah, oleh karena itu, teori ini bisa disebut sebagai behavior modification. Yang keempat adalah teori penetapan sasaran. Nah, teori penetapan sasaran ini merupakan suatu teori proses motivasi yang fokusnya pada proses penetapan sasaran. Nah, seseorang secara individu akan termotivasi apabila dia mempunyai kemampuan atau keterampilan untuk mencapai sasaran tertentu. Nah, itu dia tadi pembahasan seputar motivasi dalam organisasi. Semoga apa yang saya bahas tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Bagi kalian yang suka videonya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and share. Terima kasih, demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.